Ya, shalom, selamat berjumpa di konteks tua Bible Reading. Hari ini sampai di dalam 1 Korintus pasal 15. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdosa terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah
kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Dalam pasal 15 1 Korintus ini, Paulus di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-34, Paulus menjelaskan dua bagian yang penting. Yang pertama adalah kebangkitan Yesus Kristus. Di ayat 1 sampai dengan 11, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, orang-orang yang sudah mendengar Injil, orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus. Paulus mengingatkan dengan satu pesan untuk tetap teguh berpegang pada iman Yesus Kristus. Pegang teguh ini kepercayaan, supaya tidak sia-sia hidup ini dan hidup di dalam Yesus Kristus. Maka apa yang Paulus ingin jelaskan yang terpenting? Paulus mengingatkan pada orang percaya di Korintus yang sangat penting, yaitu ku sampaikan kepadamu, yaitu yang telah dia terima sendiri, yang sudah menjadi pengalaman Paulus, dan Paulus men-sharingkan dengan jelas bagaimana dulu dia penganiaya jemaat bernama Saulus, berjumpa dengan Yesus secara pribadi dan dia bertobat, dia percaya pada Yesus Kristus, pindah dari kepercayaan lama kepada kepercayaan yang baru, dan dia menjadi pengikut Yesus sekarang ini. Apa yang menyebabkan Paulus berubah imannya yang sangat penting, yang sangat utama, sehingga Paulus sekarang percaya pada Yesus Kristus, menjadi rasul Yesus Kristus dan menyampaikan Injil Yesus Kristus, hidupnya untuk Yesus. Dan Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Mengapa? Apa alasannya? Begitu radikal Saulus menjadi Paulus. Maka dia menegaskan di ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya, dan sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 mata yang melihat. Dan kita tahu inilah yang sangat penting, yang menjadi iman Paulus dan iman orang yang percaya, bahwa iman orang yang percaya bukan iman yang fiktif, tapi iman yang berfakta, berdasarkan fakta historis, legal historis. Pembuktiannya jelas bahwa Yesus Kristus pernah hidup, Yesus Kristus pernah disalib, Yesus Kristus pernah mati, tapi pada hari yang ketiga Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati dan menampakkan diri selama 40 hari dan akhirnya naik ke surga. Inilah iman Paulus, iman orang percaya didasarkan kepada Yesus Kristus yang pernah mati untuk dosa-dosa kita dan bangkit dari antara orang mati. Bukti fakta historis, legal historis ini yang menjadi kekuatan iman orang percaya, bahwa Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Ini membuktikan dosa-dosa kita, orang yang percaya diampuni, ditebus, dan dipikul Yesus di kayu salib supaya kita diselamatkan,
tidak dihukum maut, tidak dihukum mati lagi, tidak masuk neraka, tapi memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Maka orang yang percaya pada Yesus Kristus ada kepastian hidup yang kekal, karena yang kita percaya Yesus yang Allah menjelma menjadi manusia, Allah yang sudah menebus dosa manusia, dialah yang membuktikan Dia bangkit dari antara orang mati. Inilah fakta sejarah kekuatan iman kita yang percaya pada Yesus, bukan fiktif tapi fakta. Satu saat satu bapak tanya pada saya, "Pak, apakah Bapak yakin kalau mati pasti masuk surga?" Saya katakan, sangat-sangat yakin dan pasti, karena di dalam Yesus Kristus, Yesus sudah berjanji orang yang percaya pada Dia memperoleh hidup yang kekal. Tapi apa buktinya? Mana buktinya? Yesus mendemonstrasikan bahwa Dia pernah mati menebus dosa kita, dan Dia bangkit dari antara orang mati. Di ayat 12 sampai dengan 34, Paulus menjelaskan orang yang percaya juga dibangkitkan. Itulah bukti empiris, fakta yang ada di dunia ini, dan Dia naik ke surga. Dan kalau ini terjadi, maka saya yakin kalau saya mati pun saya akan bersama dengan Yesus naik ke surga, memperoleh hidup yang kekal, karena sudah didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus waktu ada di dunia ini. Jadi ini satu hal yang sangat penting yang Paulus katakan. Itu sebabnya di ayat 12 sampai 34 Paulus menegaskan kalau Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, masakan masih ada orang yang mengajarkan tidak ada kebangkitan dari antara orang mati. Di ayat 12 Paulus mengatakan, ya, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, berarti Yesus tidak bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, maka Paulus katakan apa yang saya beritakan itu dusta. Kalau beritanya dusta, berita bohong, maka banyak orang yang percaya tersesat semua. Dan kalau mereka percaya akhirnya juga tidak bangkit dari orang mati, sia-sia iman kita, kata Paulus. Semua sia-sia. Kalau percaya pada Yesus dan akhirnya masuk neraka, masuk di dalam maut, itu sia-sia kita percaya, beribadah, dan mengikuti Yesus. Paulus tegaskan ini. Tapi di ayat yang ke-20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu manusia, Yesus Kristus. Dan inilah yang sulung, artinya bahwa Yesus yang pertama bangkit dari antara orang mati supaya meyakinkan orang yang percaya pada Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Ini yang benar, dan musuh yang nanti akan terus dikalahkan yaitu maut, sehingga orang yang percaya pada Yesus Kristus juga bangkit dan mengalahkan maut, tidak hidup dalam maut. Maka inilah yang menjadi bagian orang yang percaya. Dia pun ada kepastian memperoleh hidup yang kekal. Jadi kita tidak sia-sia
percaya pada Yesus Kristus. Pagi ini amanat teksnya jelas bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dia pernah dikuburkan, hari ketiga bangkit dari orang mati, menyaksikan bahwa dia bangkit dan dia naik ke surga, membuktikan sebab dia hidup, maka ada hari esok. Pengharapan kita dalam Yesus Kristus itu pasti. Orang yang percaya pada Yesus Kristus mempunyai hidup yang kekal. Ialah kita aplikasikan. Apakah saudara, saya sekarang ini sudah memiliki kepastian iman dalam Yesus Kristus yang membuat kita punya pengharapan pasti di dalam hidup yang kekal, tidak ada dalam maut. Yang kedua, ialah yang belum percaya, saatnya meyakini bahwa di dalam Yesus Kristus kita hidup kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu kehadiranmu. Berkati semuanya dengan limpahnya dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan. Tuhan buat semuanya berbuah lebat dan dilindungi Tuhan supaya tetap sehat tanpa kesakitan. Dilindungi Tuhan dari segala yang jahat supaya tidak berdosa. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan terus memberkati kita dengan berlimpah-limpah.